Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Surati dalam pelajaran sosiologi. Sebelumnya Bu Surati mau menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya supaya kita lebih termotivasi dan semangat, marilah kita bersama-sama menyampaikan atau melantunkan jargon sosiologi ya, sambil dengan gerakan. Oke. Satu kata untuk sosiologi, yes. 3 kata untuk sosiologi, sebaik-baik manusia. 5 kata untuk sosiologi, bermanfaat bagi orang lain. Ya, semoga dengan motivasi tersebut ya membuat kita akan semakin termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain sebagai bentuk aplikasi sebuah pelajaran sosiologi. Oke. Untuk selanjutnya ya, jadi dalam pertemuan kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan materi perubahan sosial. Selanjutnya ya, kita kaji ya next terkait dengan ayat yang berhubungan dengan materi perubahan sosial ya. Saya yakin semuanya sudah hafal semuanya ya. Ini ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ya, sehingga kaum tersebut mau mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, di sini ya dalam materi perubahan sosial intinya bahwa segala sesuatu perubahan itu dimulai dari diri sendiri ya. Oke, next. Ya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pengertian perubahan sosial ya menurut berbagai para ahli. Yang pertama yaitu menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Maksudnya apa? Ya, misalnya saja ya, sekarang karena pandemi COVID-19 ini menimbulkan terkait dengan lembaga pendidikan ya, jajaran menteri di lembaga pendidikan ya, ini berpikir keras bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan ya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, ini sangat berpengaruh sekali terhadap lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Misalnya, kita sekarang pembelajarannya adalah daring, ya, model daring, secara online. Mau tidak mau, di sini kita istilahnya meminta bantuan, ya, kepada orang tua, ya, dalam rangka untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar para putra-putrinya di rumah. Nah, ini intinya berpengaruh ya, lembaga pendidikan berpengaruh terhadap lembaga perkawinan atau dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua yaitu menurut Kingsley Davis. Kingsley Davis itu mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Dulu kalian sudah mempelajari apa yang dinamakan struktur dan fungsi. Struktur dulu dipelajari di kelas 11. Struktur adalah tatanan sosial. Ya, tatanan sosial. Dan di dalamnya ada status dan peran. Lah di situ fungsi ya. Fungsi di situ ada status dan peran. Oke, tahu ya status itu adalah apa? Kedudukan ya dalam suatu masyarakat. Sedangkan peran itu adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan status yang disandang. Ya, sebagai contoh ya, zaman dahulu masyarakat Jawa kita lebih ke budaya patriarki ya. Masyarakat Jawa itu lebih menerapkan budaya patriarki, di mana struktur laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan yang perempuan ya. Jadi bapak ya atau anak laki-laki diutamakan dibandingkan yang perempuan, di mana yang perempuan ya itu hanya mengenyam dalam hal 3 ur. Apa itu? Sumur, kasur, dan dapur ya. Lah dulu hanya seperti itu aja, sumur, kasur, dan dapur. Atau istilahnya lebih ke kegiatan dalam rumah tangga saja. Akan tetapi ya berkembangnya zaman sejak ada emansipasi wanita yang dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini, alhamdulillah sekarang sudah mengalami perubahan. Akhirnya di sini Bu Surati bisa bisa berinteraksi dengan kalian. Ini juga salah satunya adalah bukti dari perubahan sosial ya.
yaitu di mana perempuan bisa beremansipasi jadi apapun, ya, bisa menjadi guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi pilot, ya, bahkan pilot tadi, ya. Ini karena tadi terjadi perubahan struktur dan fungsi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Robert McIver. Nah, McIver di sini mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah sebuah perubahan dalam hubungan sosial. Hubungan sosial itu apa sih istilahnya dalam sosiologi? Yaitu interaksi sosial. Dulu ketika kelas 10, materi interaksi sosial sudah dijelaskan dan kalian sudah sangat paham, ya. Apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu-individu, individu kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi hubungan timbal balik tadi ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan hubungan sosial di dalam suatu masyarakat. Ya, ketika dalam suatu masyarakat terjadi ketidakseimbangan, ya, maka akan terjadi yang namanya konflik, maka hubungannya itu tidak harmonis. Nah, di sini McIver mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan dalam hubungan sosial, interaksi sosial sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan wujudnya adalah konflik tadi. Oke, ya. Untuk selanjutnya yaitu menurut Gilin dan Gilin. Next, ya. Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima di dalam masyarakat, baik karena perubahan kondisi geografis, ya, misalnya karena terjadi letusan gunung berapi, ya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan sosial dalam masyarakat yang tadinya kaya, kehilangan harta bendanya, dan akhirnya di situ terjadilah saling membantu dan sebagainya. Kemudian perubahan dalam kebudayaan material. Lah, kebudayaan material. Tadi Bu Surati sudah jelaskan di awal bahwa yang namanya kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang berwujud. Sebagai contoh adalah teknologi, ya. Jadi teknologi yang sekarang sebagai contoh misalnya kita mau ke Amerika, kita mau ke Arab, kita mau ke Mekah, itu tidak kemudian naik kapal lagi, akan tapi kita sudah bisa naik pesawat terbang. Itu sangat berpengaruh juga terkait dengan perubahan sosial di dalam masyarakat, ya, terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Kemudian komposisi penduduk. Komposisi penduduk zaman dahulu dan sekarang itu sangatlah berbeda, ya. Zaman sekarang itu kita negara Indonesia sudah 200-an juta lebih, ya. Dan jika kita lebih heterogen, secara otomatis dengan keheterogenan, beraneka ragamnya masyarakat itu akan berpengaruh terhadap perubahan yang ada, ya. Kayak zaman dahulu, ya, zaman dahulu itu terjadi di masyarakat Prancis, ya. Jadi di sana itu terjadi revolusi sosial, ya. Dan mereka di sana terjadi keributan dan akhirnya beberapa masyarakat Eropa juga melakukan emigrasi ke Amerika dan akhirnya terjadilah yang dinamakan tindakan kriminal semakin banyak dan sebagainya. Itu adalah akibat dari tadi komposisi penduduk, ya. Kemudian karena ideologi, jelas ideologi, ya, ideologi sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat dan perubahan yang ada di dalam masyarakat, ya. Alhamdulillah kita sekarang pakai ideologi Pancasila, ya. Ketika dahulu pernah ada ideologi komunis, naudzubillah, ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah Pancasila dan insya Allah juga tidak akan muncul lagi yang namanya komunis tadi. Kemudian karena difusi itu apa? Difusi itu adalah persebaran kebudayaan, ya. Persebaran kebudayaan ini terjadi seperti zaman dahulu, ya. Zaman dahulu Indonesia sebelum dijajah itu tidak kenal yang namanya minum khamr, ya, atau minum-minuman keras, ya. Kemudian meto, ya, meto atau madon, ya, kemudian madat tadi, ya, molimo istilahnya zaman dahulu. Tapi karena adanya difusi, ya, difusi atau persebaran, ya, dengan cara violen, ya, maka kemudian masuk ke Indonesia dan akhirnya terjadi perubahan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian karena penemuan baru, lah jelas penemuan baru di sini sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Sebagai contoh adalah di masyarakat desa. Masyarakat desa, ya, ketika mengolah sawahnya itu menggunakan cangkul.
Dan di sini saling kerjasama dengan tetangga, ya, terjadi gotong royong. Akan tetapi zaman sekarang, ya, itu sudah ada kecanggihan teknologi, ya, penemuan baru itu, yaitu traktor. Ya, dengan traktor ini ternyata mengubah tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, akhirnya tadi tidak ada lagi saling kerjasama, ya, tapi istilahnya lebih ke individual, ya. Selanjutnya yang kelima, yaitu menurut William F. Ogden. Ogden mengatakan bahwa perubahan sosial itu menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya pada aspek kehidupan sosial, atau istilahnya, ya, lebih menekankan pada kebudayaan material berpengaruh terhadap kebudayaan imaterial. Seperti apa sih yang namanya kebudayaan material? Kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang berwujud, ya. Sebagai contoh adalah HP, ya. Jadi HP, ya. Jadi HP ini sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikir masyarakat, ya. Sebagai contoh, ya, dulu kita tidak mengenal yang namanya online, ya, atau jual beli online, ya. Akan tetapi karena kemudian adanya HP, kita sering lihat banyak marketplace, ya, seperti apa? Wah, macam-macam itu, ya. Ada Shopee, ya, ada Tokopedia, ya, ada yang lainnya, ada banyak sekali. Lah itu, jadi sering melihat dan sebagainya, akhirnya menimbulkan budaya imaterial, budaya konsumtif. Pola pikirnya kita juga berbeda. Itu hanya baru contoh dalam hal bidang ekonomi, ya, atau dalam hal tadi kita dunia peronlinean, tapi juga berpengaruh misalnya terkait dengan westernisasi dan sebagainya. Nah, itu budaya material HP, gara-gara HP, ya, itu bisa berpengaruh terkait dengan westernisasi juga. Oke, next. Ya, kesimpulannya bahwa yang namanya perubahan sosial itu adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang meliputi pertama yaitu perubahan pada lembaga-lembaga sosial, yang kedua adalah pada struktur dan fungsi sosial, yang ketiga itu pada hubungan sosial, interaksi sosial, ya, dan ketidakseimbangan atau wujudnya adalah konflik, yang keempat yaitu perubahan pada, ya, perubahan pada masyarakat akibat dari perubahan kondisi geografis, difusi, penemuan baru, kebudayaan imaterial, ideologi dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah karena lebih menekankan pada kebudayaan material yang berpengaruh terhadap kebudayaan imaterial. Itu kesimpulan dari pengertian perubahan sosial. Ya, oke, ya. Sekarang, ya, saya yakin semuanya sudah paham, ya, terkait dengan pengertian perubahan sosial, sehingga tidak bingung lagi apa sih yang namanya perubahan sosial, apa itu perubahan budaya. Jadi saya sampaikan lagi, perubahan sosial itu lebih ke sosial, nilai, norma, lembaga dan sebagainya. Sedangkan budaya itu lebih ke 7 unsur tadi. Dan ini memang sangat berhubungan erat, ya. Maka kalau dulu Bu Surati kuliahnya adalah sosiologi antropologi, karena memang berhubungan, ya, masyarakat juga, ya, sama-sama objeknya adalah masyarakat. Oke, ya, kita lanjut materi selanjutnya, sebab selanjutnya yaitu karakteristik perubahan sosial. Ya, yang pertama, ya, jadi karakteristik atau ciri khas dari perubahan sosial yang pertama adalah setiap masyarakat itu mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Jadi tidak ada masyarakat yang stagnan. Masyarakat semuanya dinamis, ya. Walaupun tadi, ya, berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Sebagai contoh masyarakat Baduy, ya. Mungkin dalam benak kita itu berpikir, oh, masyarakat Baduy itu stagnan loh, Bu. Oh, enggak juga, ya. Jadi kemarin Bu Surati buka-buka di internet, ternyata masyarakat Baduy itu mengeluhkan, ya, terkait dengan perubahan masyarakatnya, ya, di mana ada suatu peraturan dari presiden, ya, bahwa masyarakat Baduy, ya, atau kampung Baduy itu dijadikan sebagai objek wisata. Alhasil, ya, di sana terjadi perubahan sosial yang sungguh luar biasa. Terutama adalah yang sangat kelihatan, yaitu terkait dengan penggunaan limbah, ya, penggunaan plastik, ya, yang sangat bertentangan dengan masyarakat Baduy.
Nah di situ ya. Jadi masyarakat Baduy juga sudah mengalami perubahan, tidak kemudian tetap ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu itu diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Ya, ini sudah sangat jelas ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena pandemi Covid ya, maka mau tidak mau lembaga pendidikan ini pembelajarannya via daring ya, tidak luring. Lah di sini sangat berpengaruh terhadap lembaga keluarga, di mana peran orang tua itu sangat penting terhadap pendidikan anaknya, istilahnya membutuhkan peran serta ya. Oke, selanjutnya ya. Yang ketiga, bahwa perubahan yang cepat itu akan mengakibatkan disorganisasi secara sementara karena adanya suatu proses adaptasi. Lah, jelas ya. Kita ingat bahwa zaman dahulu pada tahun 1945 itu Indonesia mengalami apa? Kemerdekaan. Alhamdulillah ya, Indonesia itu merdeka. Jadi Indonesia merdeka ya, dan di situ karena ketidaksiapan masyarakat, maka ada suatu pergolakan daerah ya, sebagai contoh adalah DITII Kartosuwiryo dan juga yang lainnya. Ini adalah akibat dari perubahan sosial yang cepat tadi ya, dan mengakibatkan disorganisasi pada suatu masyarakat karena masyarakat masih butuh adaptasi yang tadinya dijajah ya, ada yang kemudian masih pro dengan yang namanya Belanda, Jepang ya, begitu. Oke, selanjutnya yang keempat ya, karakteristik yang keempat yaitu perubahan itu tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja ya, atau spiritual saja. Karena kedua bidang tersebut itu mempunyai ikatan timbal balik yang sangat kuat. Sebagai contoh apa? Ya, jadi yang namanya bidang kebendaan itu adalah kebudayaan material. Sebagai contoh itu adalah HP saja ya. Saya ingat sekali lagi saya mencontohkan HP karena ini memang sangat dekat dengan kita ya. Kalau kita itu tadi antara kebendaan dengan spiritual kita, keimanan kita, ketakwaan kita itu sejalan ya, dan kita tidak kemudian membanding-bandingkan atau istilahnya membeda-bedakan ya, atau sekuler namanya, istilahnya berjalan dengan baik gitu ya. Sebagai contoh misalnya HP di sini itu kalau iman kita dan ketakwaan kita itu tidak kuat, maka kita pasti akan melihat hal-hal atau konten-konten yang negatif ya. Akan tetapi kalau kita iman ya dan ketakwaan kita itu kuat, kita bisa memfilter ya, dan kita memanfaatkan HP ini untuk kebaikan ya, tidak hanya untuk hal-hal yang negatif. Lah, maka di sini intinya bahwa perubahan itu tidak dibatasi pada kebendaan saja ataupun spiritual saja, tapi di sini mempunyai ikatan timbal balik yang sangat kuat ya. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, dalam menghadapi perubahan yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyikapinya sehingga tidak menjadi korban dari perubahan tersebut, tapi kita menjadi penentu perubahan. Nah, ini tergantung dari kita mau menjadi penentu perubahan atau menjadi korban dari sebuah perubahan. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa senantiasa bersyukur, berbanyak istighfar ya. Dan di sini Bu Surati ada menyampaikan hadis ya, jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekah jariah atau wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Oke ya, sampai sini dulu. Mohon maaf ketika banyak salah dan khilaf. Jazakumullah khairan. Bertemu lagi insya Allah dengan pertemuan berikutnya ya, yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.